Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalina Tantri dengan nomor induk mahasiswa 187215010 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Medan Bekasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang statistik, data tunggal dan data kelompok untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah statistik dengan dosen pengampu Ibu Ayu Nurul Amalia, MPD. Nah, di sini saya akan membahas tentang data tunggal terlebih dahulu. Jadi, angka yang di kolom atau di tabel ini terdapat 20 angka, 20 data. Nah, di tabel yang berwarna abu-abu ini sebelumnya itu dari angka 35 dan ditambahkan dengan angka absen saya yaitu 4, jadi 39. Nah, di sini jadi menentukan yang diminta demikian. Nah, langsung saja saya jawab, yaitu kita mencari min. Jadi mencari rata-rata, pertama data yang tadi di tabel itu sudah saya urutkan dari 33, 39, 39-nya ada 4 kali, lalu ditambah 43 banyak 2 kali, tambah 45, ditambah 48 sebanyak 2 kali, ditambah 50 sebanyak 3 kali, ditambah 52, ditambah 53 sebanyak 2 kali, ditambah 55, dan ditambah 57 sebanyak 3 kali, dibagi 20 atau jumlah n-nya. Maka didapatkan X bar-nya itu 950 dibagi 20, X bar sama dengan 47,5. Jadi X bar sama dengan 47,5. Lalu yang kedua mencari median. Median dengan rumus setengah Xn per 2 plus Xn per 2 plus 1. Maka saya masukkan setengah X20 per 2 ditambah 20 per 2 plus 1. Lalu mediannya sama dengan setengah X10 dan X11. Nah, X10-nya ini didapatkan angka 48, X11-nya angka 50. Jadi 48 tambah 50 dibagi 2, mediannya yaitu 49. Yang C modus. Modus itu data ternilai yang keluar paling banyak. Nah, dari tabel saya atau kolom saya itu terbanyak yaitu angka 39 yang keluar sebanyak 4 kali. Lalu mencari kuartil Q1, Q2, dan Q3. Nah, di sini sudah saya urutkan terlebih dahulu data nilainya, lalu mencari kuartil 1, masukkan rumus Q1 setengah XI kali N per 4 plus XI kali N per 4 plus 1. Maka saya masukkan Q1, X1 kali 20 per 4, X1 per 1 kali 20 per 4 plus 1. Maka Q1 setengah X5 dan X6. X5-nya itu 39, X6 43. Jadi setengah dikali 82. Hasilnya setengah dari 82. Hasilnya Q1 sama dengan 41. Lalu mencari Q2. Q2-nya itu rumusnya juga sama. Saya masukkan Q2X akan mencari kuartil 2. Jadi 2 kali 24 dikali plus X 2 kali 20 per 4 plus 1. Maka Q2-nya setengah data ke-10 dan data ke-11. Jadi data ke-10 48, data ke-11 50, ditambah 98, maka setengah dari 98 adalah Q2-nya itu 49. Q3 juga dengan rumus yang sama. Saya masukkan Q3 sama dengan data ke-15 dan data ke-16. Data ke-15 itu adalah angka 53, data ke-16 juga 53. Jadi 53 tambah 53 106. Maka Q3-nya itu setengah dari 106 yaitu 53. Jadi didapatkan Q3 atau kuartil 3 itu 53. Lalu mencari desil D ke-6. Mencari desil 6 yaitu masukkan dulu rumusnya. DI sama dengan setengah XI kali N per 10 plus XI kali N per 10 plus 1. Maka D6-nya setengah sama dengan data desil 6 atau yang dicari 6 kali 20 per 10 tambah 6 kali 20 per 10 plus 1. Maka D6 sama dengan setengah yaitu data 12 plus data 13. Data 12 itu angka 50 dan data plus 13 data 13 itu juga 50. Maka D6 sama dengan setengah dari 100, yaitu didapatin D6-nya sebanyak 5 atau 50, jadi setengah dari 100. Yang F mencari persentil P10 dan P20. Nah, rumus persentil itu setengah XI kali N per 100 ditambah XI kali N per 100 per 1. Maka P10 sama dengan setengah 10 kali 20 per 100, 10 ditambah 10 kali 20 per 100 per 1. P10 setengah X2 dan X3 plus X3. P10 sama dengan setengah data X2 itu 39, data X3 itu 39. Ini tambah 78. Jadi P10 sama dengan setengah dari 78 yaitu 39.
Nah, P20 dengan rumus yang sama juga, langsung saya masukkan. Jadi P20 sama dengan setengah X4 plus X5. X4-nya itu ada 39, X5 juga 39. Maka setengah dari 78 yaitu P20 sebanyak 39. Nah, di sini mencari R-aki. R-aki itu rumusnya R-aki sama dengan Q3 min Q1 sama dengan, jadi Q3-nya 53, Q1-nya itu 41 yang telah saya cari, maka R-aki atau rentang antar kuartilnya sebanyak yaitu sebesar 12. Nah, selanjutnya mencari rata simpangan atau RS. Rumusnya ini RS sigma XI min X bar per N. Jadi XI min X bar itu sebanyak 950 dibagi 20, hasilnya 47,5. Nah, jadi data RS itu 47,5. Lalu di sini kita masukkan data-data yang tadi telah saya urutkan. 33 min 47,5 plus 4, 39 min 47,5. Jadi 4 ini dari angka 39 yang sebanyak 4 kali disebutkan. Ditambah 2, 43 min 47,5, 43-nya ada 2 kali, plus 45 min 47,5, plus 2, 48 min 47,5. 48 itu terdapat 2. Plus 3, 50 min 47,5. 50 itu terdapat 3, plus 52 min 47,5, plus 2, 53 min 47,5. Nah, angka 53-nya ini juga ada 2, plus 55 min 47,5, dan plus 3, 57 min 47,5. Jadi angka 57-nya itu terdapat 3 kali dari data yang telah saya urutkan. Per 20 itu dibagi 20. Maka RS sama dengan jumlah semuanya telah saya jumlahkan sebanyak 120 dibagi 20. Maka RS didapat sebesar 6. Jadi rata simpangannya itu 6. Nah, selanjutnya mencari standar deviasi. Nah, ini tabel perhitungan standar deviasi yang telah saya buat. Ini berdasarkan data yang saya urutkan dari angka terkecil 33 sampai terbesar 57. Lalu FI-nya, frekuensinya itu masing-masing telah saya hitung. 33 itu dengan 1, 39 terdapat 4, 43 terdapat 2, 45 terdapat 1, 48 ada 2, 50 ada 3, 52 ada 1, 53-nya itu ada 2, 551 dan 57 3. Dan dijumlahkan itu sebanyak 20 data. Nah, XI pangkat 2, jadi ini hasil XI ini dikalikan 2, maka didapat 33 itu jadi 1089, 39 1521, 43 ada 1849, 45 2025, 48 2304, 50 2500, 52 menjadi 2704, 53 menjadi 2809, 55 menjadi 3025, dan 57 menjadi 3249. Maka didapatkan total keseluruhannya 23.075 atau 23,075. Nah, FI dikali XI, jadi FI ini XI dan FI ini dikalikan. Nah, di sini telah saya kalikan dan datanya sudah sesuai dengan perkalian yang saya lakukan. Maka total dari FI dikali XI seluruhannya menjadi 950. Lalu FI kali XI pangkat 2. Jadi hasil ini saya pangkatkan dan menjadi data-data di sini. Jadi semuanya sudah saya pangkatkan dari yang terkecil 33 sampai data 171. Saya pangkatkan menjadi data ini dan saya totalkan dari FI kali XI pangkat 2 itu berjumlah 112,786. Nah, saya masukkan rumusnya. Rumus standar deviasi itu E sama dengan akar sigma fxi pangkat 2 min buka kurung sigma fxi tutup kurung pangkat 2 dibagi N per N min 1. Maka saya masukkan datanya, yaitu akar 112 min 768 dikurangi 950 dipangkati 2 dibagi 20 per 20 min 1. Maka didapati 112,768 dikurangi 1,343,502 dibagi 20 per 19. Sama dengan akar 112,768 dikurangi 67,175 dibagi 19. Nah, jadi didapati yaitu 112,768 dikurang 67,175 itu 45,593 dibagi 19.
sama dengan akar 2,399. Akar dari 2,399 ini 1,548. Lalu koefisien variannya. Jadi masukkan rumus KV sama dengan standar deviasi per rata dikali 100%. Jadi KV-nya ini sudah didapatkan, standar deviasi 1,548 per 6 dikali 100%. Maka koefisien variannya yaitu 25,8%. Lalu yang ke atau yang terakhir itu mencari koefisien kemiringan. Jadi koefisien kemiringan sama dengan X bar min MO per S. Jadi X barnya itu 47,5, modusnya itu 39, 47,5 dikurang 39 dibagi S 2,399. Atau variannya itu sama dengan 7,5 dibagi 2,399. Hasilnya koefisien kemiringan itu 3,126. Maka koefisien kemiringan data miring positif ke arah kanan karena melebihi atau jumlahnya 3,126. Selanjutnya yaitu ada data kelompok. Nah, ini tabel angka-angkanya sebanyak 80. Nah, angka yang saya abu-abukan ini berasal dari angka 60 plus 4, yaitu absen saya, jadi 64. Langsung saja mencari banyak kelas. BK sama dengan 1 plus 3,3 log N. Nah, jadi sama dengan 1 plus 3,3 log 80 sama dengan 1 plus 3,3 1,90, hasilnya 7,27. Nah, saya bulatkan menjadi 7, jadi banyak kelasnya 7. Lalu panjang kelasnya P sama dengan R per BK sama dengan 68 per 7 sama dengan 9,71. Nah, saya bulatkan menjadi 10. Nah, di sini ada yang ketiga atau C, tabel distribusi frekuensinya. Jadi panjang kelasnya itu 10, 31 sampai 40 dan angka bawahnya juga mengikuti. Tapi ke bawahnya itu sebanyak 7. Jadi banyak kelasnya 7, panjang ke sampingnya itu ada 10 angka. Nah, frekuensinya telah saya hitung dari masing-masing sudah didapatkan dan saya jumlahkan menjadi 80. Lalu titik tengahnya, cara mencarinya itu di sini 31 ditambah 40 dibagi 2, maka 35,5. Begitu juga dengan hasil yang bawahnya, yaitu angka ini saya angka-angkanya saya tambahkan lalu saya bagi 2. Lalu untuk fx-nya, nah ini jadi titik tengahnya saya kalikan dengan frekuensi, dapat hasil 71. Begitu juga dengan data-data yang di bawahnya. Jadi hasil dari mencari titik tengah saya kali 2 dengan saya kalikan dengan data yang ada di frekuensi dan saya totalkan menjadi 6,090 dan f-nya ini ditambahkan saja, jadi frekuensi yang pertama kan 2, lalu ditambah 3, 5, begitu juga sampai 8 ke bawahnya dan didapati semua datanya itu sebanyak 80. Lalu mencari min dengan rata-rata X bar sama dengan sigma fx min per sigma f, jadi 6,090 dibagi 80 didapati minnya 76,12. Median MS sama dengan B plus P setengah N min F per F. Jadi dimasukkan B-nya itu 70,5 plus 10, panjang kelasnya 10, setengah 80 min 24, datanya min 24 per 25, maka 70,5 plus 10, 40 min 24 bagi 25, sama dengan 70,5 plus 10 dikali 0,4, maka didapatkan hasilnya 76,9 untuk mediannya. Lalu untuk modusnya, modus sama dengan B plus P, DI per D1 per D1 plus D2. Maka saya masukkan 70,5 plus 10 dikali 3 per 3 plus 25. 70,5 plus 10 dikali 0,107. Maka didapati modusnya itu 71,57. Lalu mencari kuartil. Nah, kuartil ini tabelnya sesuai dengan tadi tabel yang telah saya urutkan di distribusi frekuensi. Maka Q1-nya pertama kita cari dulu 1 dikali 80 dibagi 4 20. Jadi Q1-nya itu frekuensi mana yang lebih mendekati 20. Nah, di sini ada frekuensi 16 yang lebih mendekati 20. Jadi P plus P dikali I kali N per 4 min F per F. Jadi 60,5 itu 60 ditambah 61 dibagi 2 per 10. 20 min 8 per 16, maka 60,5 tambah 10 kali 0,75 didapati hasilnya yaitu 68 untuk Q1. Lalu untuk Q2
dengan cara yang sama juga, dengan rumus yang sama juga, ini mencari yang lebih dekat dengan angka 40. Jadi 70,5 yang lebih dekat dengan frekuensi 40, maka didapati Q2-nya yaitu 76,9. Dan untuk Q3 juga sama seperti yang mencari Q2, frekuensi yang dekati 60. Jadi di sini diambil datanya yaitu B-nya itu garis bawah kelas itu 70,5, maka didapati Q3-nya 84,5. Lalu mencari desil D7 dan D9. Ini juga dengan cara yang hampir sama, yaitu pertama dicari dulu D7-nya, 7 kali 80 per 10 hasilnya 56. Jadi frekuensi mana yang mendekati 56, lalu didapati data kelas bawahnya itu 70,5. Nah, di sini desil 7-nya itu sama dengan 83,3. Dan D9-nya juga sama, data kelas bawah mana yang mendekati dengan desil 9 yaitu 72. Jadi didapati desil 9-nya sama dengan 89,7. Untuk persentil juga hampir sama cara mencarinya. Sini saya cari dulu 10 kali 80 per 100 itu 8. Jadi frekuensi mana yang mendekati 8? Nah, di sini dapati 60,5. Maka P10-nya itu sebesar 70,5 dan P9-nya dengan rumus yang sama juga didapati 89,7. Lalu mencari rata-rata simpangan. Jadi di sini saya masukkan dulu tabel rata-rata simpangannya berdasarkan yang seharusnya, dan tadi juga berdasarkan tabel yang sudah saya urutkan di tabel frekuensi. Nah, ini didapati rata-rata simpangan yang sudah saya hitung. Maka langsung saja saya masukkan rumusnya. RS sama dengan sigma F XI min X bar per N sama dengan, jadi yang ini F XI min X bar itu 788,62 dibagi data 80, maka didapati RS-nya 9,857. Standar deviasi, nah ini rumusnya dimasukkan, lalu didapati data F-nya itu ada 80 dan Fx kuadratnya 472,270, maka S-nya itu masukkan rumus akar sigma Fxi kuadrat min sigma Fxi tutup kurung kuadrat N. Jadi rumusnya sama. Didapati akar 472,270 dikurangi 107,657 dibagi 79. Maka akar 364,613 dibagi 79. Akar menjadi akar 4,615. Akar dari 4,615 itu 2,148. Lalu mencari koefisien varian. Rumusnya juga sama dengan yang tunggal. Terus saya masukkan standar deviasi itu 2,148 dibagi ratanya itu 9,857 dikali 100%, maka KV-nya sama dengan 21,79%. Koefisien kemiringannya dengan rumus yang sama juga dengan yang tunggal, lalu saya masukkan datanya 76,12 dikurangi 71,57 dibagi 2,148, maka didapati 4,55 per 2,148 hasilnya 2,118. Koefisien kemiringan data miring positif ke arah kanan karena totalnya plus 2,118. Koefisien kurtosis setengah Q3 min Q1 per P90 per min P10. Saya masukkan 84,5 per 68 min 89,7 per dikurang 70,5. Hasilnya setengah dari 16,5 per 19,2. Sama dengan setengah dari 0,864 itu kan 0 sama dengan 0,432. Karena nilai 0,432 ini lebih besar dari 0,263, maka model kurvanya itu leptokurtik atau runcing ke atas. Nah, terakhir skor ZI dan skor T. Skor ZI rumusnya ZI XI min X bar per S. Saya masukkan salah satunya yaitu XI-nya 35,5, X bar 76,12 per 2,148. Jadi min 40,62 dibagi 2,148. Hasilnya min 0,189 ton. Min 0,189. Dan T-nya sama dengan 10 dikali ZI plus 50 sama dengan 10. ZI-nya itu kan min 0,189 ditambah 50. Maka skor T-nya yaitu 51,89. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.